Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Di paruh akhir obrolan malam ini saya mau minta masing-masing Mas Eno maupun Mbak Dia Roro untuk kalau ada kesempatan untuk bicara kepada sesama anak muda, mau menyarankan apa kepada anak muda yang punya hak pilih ini menjadi penentu masa depan bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan, kriteria entah itu mengenai kriteria capres-capres, cara menentukan pilihan atau apapun lah, advice apapun kepada sesama anak muda. Saya mulai dari Mas Eno dulu, mau nyampein apa? Ya, anak muda itu selalu menjadi peran variabel yang sangat penting dalam setiap tahapan sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari memerdekakan bangsa ini, menyatukan kesadaran tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Kemudian memperjuangkan bagaimana pilar-pilar demokrasi yang kita rasakan sekarang. Ada kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan lain sebagainya yang itu termaktub dalam perjuangan 98 dulu oleh para generasi senior kita. Semuanya digerakkan oleh lokomotif anak muda. Maka hari ini pada saat kita bicara tentang visi Indonesia Emas 2045, hari ini anak-anak muda akan menjadi variabel yang sangat penting. Di 2024 adalah momen transisi yang begitu menentukan. Bagaimana tidak arah ke depan seluruhnya akan kemudian kita bebankan kepada dua orang yang menjadi presiden dan wakil presiden yang mampu merepresentasi semangat itu. Anak-anak muda Indonesia saya percaya bukan generasi yang ahistoris, bukan generasi yang tidak paham sejarah, bukan generasi yang melupakan rekam jejak dari para aktor-aktor yang hari ini ada di sini. Kita percaya bahwa generasi muda adalah generasi yang paham bahwa negara ini berdiri tidak hanya 1-2 tahun, tidak hanya pada saat TikTok ada kemudian negara ini ada, tetapi ada jauh rentang waktu yang kemudian membuat negara ini menjadi sangat baik, menjadi negara ini sangat ideal dan sangat membanggakan hari ini. Maka pilihan presiden pun kita harus memilih berdasarkan itu. Saya percaya bahwa anak muda bicara politik adalah politik gagasan, politik ide, politik adu pemikiran, politik adu rekam jejak, adu track record, politik yang realistis. Apakah nyambung antara visi misi program gagasan yang disusun dengan rekam jejak hal-hal yang pernah dikerjakan oleh para kandidat. Itulah politik anak muda, bukan sekedar politik gimmick, bukan sekedar politik yang happy-happy doang, tapi politik yang menguji kualitas, politik yang menguji rekam jejak integritas yang panjang. Dan saya punya kepercayaan bahwa pasangan yang punya rekam jejak yang baik, yang pernah mengalami menjadi anak muda seperti kita, menjadi rakyat biasa, itulah pasangan yang layak dipilih karena mereka paham kebutuhannya dari pengalaman hidup mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eno. Mbak Dia Roro? Oke, kalau dari saya tentu terkhusus untuk para anak muda, kita sudah tentunya melalui banyak sekali hal untuk kemudian bisa menikmati proses demokrasi yang saat ini kita bisa alami. Maka oleh karena itu, use your right to vote. Gunakanlah hak suara kalian karena ini akan sangat menentukan masa depan bangsa. Dan bagi anak muda yang merasa sangat amat jauh dari dunia politik, merasa bahwa politik itu sesuatu hal yang kemudian tidak baik gitu ya, sadarilah bahwa politik itu sebetulnya tidak jauh dari keseharian kita. Segala sesuatu hal yang kita alami dalam perjalanan hidup ini adalah proses politik, adalah bagian dari proses politik. Nah, oleh karena itu, terkhusus untuk menyambut pemilu tahun 2024 ini, tolong kalian pelajari rekam jejak para capres dan cawapres kalian, pelajari isu apa saja yang kemudian akan mereka perjuangkan, lalu kemudian bagaimana bentuk program-program mereka demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan yang terbaik untuk negara Indonesia. Dan pilihlah pasangan capres dan cawapres yang paling dekat di hati kalian. Oke, singkat aja saya terakhir ke Mas Arya. Mas Arya, kehadiran Mas Eno, Mbak Dia Roro gitu ya, dan kemudian apa kanal-kanal komunikasi yang begitu lekat dengan anak muda, seberapa efektif sih? Atau saya juga ingin mengukur, pertanyaan sekalian, mengukur seberapa realistis sih sebenarnya, seberapa rasional pemilih muda kita, Mas Arya. Singkat aja ya. Ya, Bang Christian. Ya, ada dua konsep penting dalam representasi, yaitu representasi simbolik dan representasi subjektif. Nah, simbolik itu adalah di mana jika ada kandidat partai yang mewakili dari kelompok yang sama. Ya, misalnya ada anak muda, berarti kandidatnya ada anak muda. Ada tukang becak, kandidatnya juga tukang becak dan seterusnya. Nah, Mas Arya dan Mas Seno dan Mbak Roro tentu berfungsi itu. Tapi di kedua yang penting adalah representasi subjektif.
yaitu membawa kepentingan dari kelompok yang sedang diwakili. Jangan sampai anak muda kemudian yang muncul justru adalah visi-visi dalam tanda petik kolonial dibandingkan milenial. Nah, itu penting untuk ditekankan, dan saya setuju bahwa satu sisi program kerja visi misi penting untuk dikontestasikan, apalagi menjelang masa kampanye ya, minggu depan tadi ngobrol singkat. Nah, kedua adalah memang rekam jejak, karena dua hal itu, satu sisi jika visi misinya muluk, apakah rekam jejak itu kira-kira mampu divalidasi akan merealisasikan visi misi itu misalnya. Jika jejak kepemimpinan misalnya ternyata tidak cukup untuk merealisasikan visi misi yang bombastis, tentu kemudian itu akan diverifikasi oleh pemilih muda yang memang lebih banyak yang rasional. Karena apa? Ada tiga karakter pemilih di Indonesia termasuk anak muda. Pertama adalah rational voters, kedua adalah psychological voters, ketiga adalah sociological voters. Nah, jadi sociological voters itu yang terakhir, itu proporsinya paling kecil, yaitu pemilih yang memilih berdasarkan sociological background mereka, agama, etnis, primordial, dan seterusnya. Nah, kedua adalah psychological voters, yaitu pemilih yang memilih kandidat misalnya menggunakan basis-basis psikologi dari kandidat. Oh, dia muda, oh dia gemoy misalnya, oh dia energik misalnya, sporty. Kedua adalah psychological, tadi juga ada adanya parental transmission ya, di dalam teori politik ada yang disebut dengan sosialisasi politik. Ya, misalnya Mbak Roro sama Mas Seno itu ya maju karena orang tuanya juga misalnya dari partai yang mirip, yang sama, yang secara ideologi sekarang juga ditransmisikan. Kata Mas Seno enggak katanya, kata Mas Seno enggak kok. Nah, misalnya itu, tapi itu proporsinya itu 20-an persen. Oke, yang lebih besar rasional ya? Kita. Yang besar itu adalah rational voters ya, dia mendekati 40-an persen, yang ingin saya katakan. Ya, jadi pemilih yang kemudian mengkalkulasi pilihannya berdasarkan cost benefit. Kandidat itu punya program apa yang bermanfaat bagi diriku. Dan kedua, apakah kandidat itu mampu merealisasikan itu berdasarkan rekam jejak itu. Nah, proporsi ini yang paling besar. Sehingga rekam jejak satu sisi penting, kedua visi misi itu juga penting. Karena dua itu saling konfirmasi. Saya pikir itu, Mbak Prisca. Kabar gembira 40%, kita harapkan 100% dari setidaknya pemilih muda untuk kemudian secara rasional. Yang tadi ajakan Mbak Roro dan Mas Seno adalah, ayo kita buka rekam jejak, visi misi dan program konkret mereka untuk kemudian kita ukur apakah realistis untuk diwujudkan atau tidak. Baru kemudian kita tentukan hak pilih kita dan kita tentukan siapa yang menjadi pemimpin RI 1, RI 2 untuk 5 tahun ke depan, karena akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Terima kasih buat Mbak Dia, Roro dan Mbak Seno, Mas Arya juga sudah join di obrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich, terima kasih.